يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفعات ومدات وكرامات في الدارين آمين. Kitabul Ijarati, kitab sewa menyewa. Bab pertama, babu fi kasbil muallim, bab tentang usaha orang yang mengajar. Apa? Beda? Ada dari kitab. Oke. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من أهل الصفاء الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Alamtu, aku pernah mengajari nasa orang-orang daripada ahli sufa, orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi, namanya ahli sufa. Aku ajari dia kitab Al-Qur'ana, menulis dan membaca. Menulis Al-Quran dan membaca Quran. Fa'ahda ilayya, lalu memberi hadiah kepadaku rajulun minhum, oleh salah seorang dari mereka, kausan akan busur panah. Fakultu, aku katakan, laisat bimalin, tidaklah busur itu harta, bukan duniawi. Wa armi anha fi sabilillah, tujuan aku juga baik. Aku akan gunakan, aku akan melempar, memanah darinya busur di jalan Allah Azza wa Jalla. Pertama, ini bukan uang, bukan dinar, bukan dirham. Yang kedua, tujuan saya terima adalah untuk saya pakai jihad. Tapi walaupun demikian, sungguh benar-benar aku akan datangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala as'alanna, maka sungguh benar-benar aku akan bertanya sama beliau, boleh enggak menerima busur dari upah mengajarkan mengaji. Pada itu lalu aku datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan, ya Rasulullah, rajulun ahda ilayya qausan, ada satu orang dari anak murid saya, dia telah memberi hadiah kepadaku satu busur panah. Orang itu mimman kuntu u'allimu, dari orang-orang yang adalah aku mengajarinya menulis Al-Quran dan membaca Quran, atau menulis dan membaca Quran. Walaysa bimalin, tidaklah busur itu harta, artinya bukan materi. Wa armi anha fi sabilillah, aku juga niat aku mempergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Nabi? Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta, jika adalah kamu, tuhibbu, kamu kepengen, antutawwaqa tauqan, bahwa dikalungkan kepadamu sebuah kalung dari api, maka terimalah busur tersebut. Karena busur itu cara pemakaiannya, cara membawanya itu dikalungkan di leher. Nah, kalau mau menerima kalung neraka, maka terimalah busur tersebut. Berdasarkan satu hadis ini saja, hukum menerima upah dari pengajar Al-Quran adalah haram. Kata hadis ini saja dulu ya. Tapi kan nggak boleh menyimpulkan hukum dari satu hadis saja.
Bagaimana kira-kira apa ini? Hadis ini sahih. Sahih. Hadis وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بكية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جناده بن أبي أمية عن عبادة عن سيدنا عبادة بن صمت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu nahwa hadzal khabar, mirip dengan hadis yang tadi, namun hadis pertama itu lebih genap, lebih sempurna. Fakultu, aku katakan, ma tara fiha ya Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasul tentangnya busur, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamratun, itu satu bara neraka, baina katifaika, antara dua pundakmu, taqallataha, yang engkau kalungkan akannya, atau ta'allaqtaha, yang engkau sangkutkan akannya, bara neraka di antara dua pundakmu. Itu usaha pertama. Itu masih bab ijarah itu. Bab ijarah artinya seorang murid menyewa gurunya untuk mengajarinya Al-Quran, untuk mengajarinya menulis Al-Quran, maka berdasarkan dua hadis di atas tidak boleh. Sekarang masuk bab kedua tentang kasbil atibba, usaha seorang dokter, seorang tabib. Apakah boleh seseorang menyewa seorang dokter atau tabib, pergi ke tukang urut dikasih uang, pergi ke dokter, tempat gigi, periksa gigi, tulang, mata, telinga, semuanya, apakah boleh diterima atau tidak? Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي متوكل عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشافوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء رهطا الذي نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أهل منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرتقي ولكني استضفناكم فأبيتم أن تضيفنا ما أنا براك حتى يجعلوا لي جؤلا فجعلوا له قطيئا من الشيء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويكفل حتى برئ كأنما أنشط من أكل فأفاهم جؤلهم الذي صلحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذين راقوا لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna raqtan, sesungguhnya satu rombongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaku, mereka berangkat fi safratin, dalam sebuah perjalanan, safaruha, yang mereka menjalankan akannya safar. Fanazalu, lalu mereka singgah bihayyin, di salah satu suku min ahya'il arabi, dari suku-suku Arab.
Karena di zaman tersebut tidak ada kedai, tidak ada toko untuk berbelanja, untuk membeli makanan dan sebagainya. Akhirnya mereka singgah di satu kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadafahum, lalu mereka minta jamuan kepada mereka. Itu sudah perkara yang lumrah di tengah bangsa Arab. Kalau kita datang kita minta jamuan, kita minta dihidangkan makanan. Fa'abu ayyudayyifuhum, lalu engganlah mereka suku bahwa mereka menjamu akan mereka rombongan baginda, rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan minta jamuan kepada suku atau kelompok yang didatangi itu sudah diriwayatkan dalam surah Kahfi tentang cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Minta jamuan tapi dia nggak mau. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya kalau kita pur 3 hari datang satu kampung untuk membawa bekal. Nah, tinggal kasih sama orang kampung, kami perlu nasi sekian, lauk sekian, bantal sekian, selimut sekian. Tinggal lapor begitu. Datang kepada kepala sukunya. Maka sejak ini pur 3 hari nggak usah bawa kompor lagi, nggak usah bawa uang. Langsung khususi kepada kepala suku, RT kah, RW kah, Datuk Muncak kah. Setahu saya mau 3 hari di masjid ini, tolong siapkan makan minum kami 3 hari Pak. Nah, wajib hukumnya, tamu dijamu 3 hari hukumnya wajib. Berdosa penduduk kampung kalau tidak jamu kami. Itu khususinya. Enggak lagi zaman khususnya kami mau itikaf sini 3 hari, kami buat kompor sendiri. Nanti ditanya masak di mana, konter masjid kami. Kami nggak bawa kompor, tapi kita dijamu 3 hari, bacakan surah Kahfi, bacakan hadis ini. Nah, setelah antum dijamu 3 hari, serasa jamaahnya itu datang situ. Mereka sudah berkorban. Dah beri ganti metode. Udah berapa dakwah di Sumatera, berapa tahun dah masa bawa kompor masih. Nah, tinggal diminta jamuan dengan hadis Nabi dan surah Kahfi. Kalau enggak ancamannya lihat nanti. Nah, qala berkata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, "Faludira sayyidu dalikal hayy." Karena dia tidak mau menjamu, maka disengat kala jengking. Ludira, disengat kala jengking pemimpin demikian suku. Nah, disengat kala jengking pemimpin demikian suku. Fasafau lahu bi kulli syai'in. Lalu mereka menyembuhkan. Fasafau, mereka menyembuhkan baginya kepala suku bi kulli syai', dengan setiap sesuatu. Macam-macam cara pengobatan sudah dilakukan. La yanfa'uhu syai', tidak berguna, tidak memberi manfaat akannya kepala suku oleh sedikit pun. Waqala ba'duhum, berkatalah sebagai mereka, law ataitum haula'ir rahat, kalau sekiranya kalian mendatangi mereka rombongan, alladzina nazalu bikum, orang-orang yang mereka telah singgah dengan kalian, orang-orang yang mereka telah singgah dengan kalian, la'alla, semoga saja, ayakuna, bahwa ada, inda ba'dihim, di sisi sebagian mereka, syai'un, sesuatu, yang fa'u sahibakum, yang akan memberi manfaat kepada pemimpin kalian, kepada kaum kalian. Ini usulan dari sebagian masyarakatnya. Kita ada coba sekian cara nggak mampu, jangan-jangan orang-orang berjubah yang tadi datang minta makan yang kalian kasih itu dia punya obat. Kita lihat beda penampilan tadi, jenggotnya yang banyak. Nah. Waqala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka, inna, ini singkat cerita nih. Akhirnya diutuslah sebagian mereka jumpa kepada rombongan sahabat Nabi yang melintas tersebut sampai ketemu. Lalu berkatalah sebagian mereka, inna sayyidana, sesungguhnya majikan kami, pimpinan kami, ludira, telah disengat kala jengking.
Fasyafaina lahu, lalu kami usahakan penyembuhan baginya, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Fala yanfa'u syai', maka tidak bermanfaat akannya pemimpin kami oleh sedikit pun. Fahal inda ahadikum, fal inda ahadin minkum, apakah ada bersama salah seorang dari kalian syai'un yasfi sahibana, sesuatu yang bisa menyembuhkan kawan kami, pemimpin kami? Maksudnya adalah ruqyah, jampi-jampi. Faqala rajulun minal qaumi, berkatalah salah seorang dari kaum, dari rombongan tersebut, inilah arki, sesungguhnya aku sungguh bisa menjampi. Tak mana pula boleh belajar menjampi? Langsung dikatakan sesungguhnya aku sungguh bisa menjampi. Ternyata dalam rombongan-rombongan itu keluarnya muncul-muncul orang-orang seperti ini. Jadi setiap rombongan yang dikirim itu ketika ditanyakan tentang sesuatu dia langsung siap. Awalnya pun kaget. Ada yang bisa nyembelah enggak? Saya bisa. Saya kapan pula kamu bisa menyembelih? Diam aja. Pokoknya saya bisa. Ada di antara kalian yang bisa menjampi enggak? Saya bisa. Hanya pun kaget. Kapan pula kawan kita tuh boleh jadi jampi? Begitu kira-kira bentuk kejadiannya. Jadi sahabat itu langsung mengatakan saya bisa menjampi, padahal beliau nggak pandai menjampi, bukan tukang jampi. Walakin, akan tetapi istadafnakum, kami minta jamuan kepada kalian. Istadafnakum, kami minta jamuan kepada kalian. Fa'abaitum an tudayyifuna, tapi kalian enggan bahwa kalian menjamu kami. Ma'ana biraqi, saya tidak akan menjampi. Hatta taj'alu li ju'la, sehingga kamu menjadikan bagiku akan upah. Faja'alu lahu qati'an, lalu mereka menjadikan baginya, salah seorang sahabat, qati'an, satu bahagian dari sa'i. Sa'i jamak sa'i artinya kambing, satu bagian dari kambing. Oke, dah sepakat kontraknya. Saya akan obati kepala suku kalian, saya dapat sekian ekor kambing. Fatahu, datanglah sahabat tersebut kepadanya kepala suku. Apa yang dibaca? Wa qara'a alaihi bi ummil kitab, membacakan ia sahabat kepada kepala suku tersebut dengan Al-Fatihah. Wayatsfilu, lalu dia meludahinya, meniup dengan sedikit keluar air liur, itu namanya yatfulu. Kalau banyak air liur itu mendahak namanya. Yabzaku, kalau dikit air liur namanya yatsfilu. Hatta bari'ah, sehingga sembuh ya kepala suku. Ka'annama unsita min iqalin, seolah-olah dibebaskan ya kepala suku dari ikatan. Fa'ufahum, lalu memenuhi ia seseorang. Fa'ufahum ju'lahum ladzi salahuhu alaih, lalu menerima ia sahabat akan mereka suku, ju'lahum akan upah mereka, alladzi salahuhu alaih, yang telah mereka sepakati akannya sahabat di atasnya upah. Dapatlah dia kambing, dia bawa ke masjid. Banyak kambing bawa ke masjid. Datanglah kawan-kawannya, iktasimu, bagi-bagi dong. Ini dalil yang mengatakan bahasanya sesuatu yang didapati, diberikan oleh seseorang kepada kita secara pribadi, dan kita berada dalam satu rombongan, itu jangan dimakan sendiri. Urut 3 hari. Khatib nggak ada. Ada jamaah bisa khatib? Saya bisa. Pak lihat, kapan pula kita lihat khatib? Dia jadi khatib. Bawa. Kasih amplop. Amplop ini nggak boleh dimakan sendiri. Harus dibelikan untuk khidmat. Dia masuk kantong, alhamdulillah ada tambahan takut saya. Ya, nggak boleh. Kasih ke jamaah nih untuk khidmat besok, kita nggak ngumpul nih.
Ya, hadisnya baik-baik. Nah. Ya, hadisnya baik-baik. Pergi mendoa. Kan suruh mangkat suruh doa. Dan kan 3 orang mendoa. Dan suruh mendoa. Apa amplop? Bukan masuk kantong yang doa. Itu kekas khidmat. Dah, yes. Paham. Nah, siapa yang kemarin ke Purut disuruh khutbah? Dia mau amplopnya sendiri. Wajib bayar sekarang. Bagi lagi ke kawan. Ya, Desember baik. Iktasimu bagi. Waqala alladhi raqa, berkatalah orang yang menjampi, la taf'alu, jangan kalian lakukan hatta na'tiya, sehingga kita datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panastamirahu, lalu kita akan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dulu. Bukan belum katakan la taf'alu anna raqi, bukan itu jawabannya. Jangan kalian minta-minta seakan yang jampi. Tapi jangan dulu kita bagi sehingga kita tanya Rasul, halal enggak ini hasil jampi? Faghadaw, berangkatlah mereka pagi hari. Faghadaw, sampailah mereka di pagi hari, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakaru dzalika lahu, mereka sebutkan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah panjang di atas. Berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min aina alimtum annahu ruqyah, dari mana kalian tahu sesungguhnya Al-Fatihah itu jampi? Nah, dasar inilah sehingga saya katakan tadi, dia pandai-pandai surah. Nah, dia pandai-pandai surah. Nabi nggak pernah ngajarin Al-Fatihah itu jampi. Lalu sahabat jadikan itu jampi, berarti sahabat telah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat melakukan perkara bid'ah. Kalau bid'ah sesat, ini sahabat jadi sesat. Jadi sahabat tidak menunggu ini boleh enggak, boleh atau enggak boleh ya. Ya kira-kira Al-Fatihah memahami daripada ayat kami turunkan Quran sifaul linnas, obat bagi manusia. Al-Fatihah adalah umul kitab. Tentu induknya lebih mujarab untuk obat. Dibacakanlah. Ahsantum, kalian telah melakukan perkara yang tepat. Wadribu lima'akum bisahmin, jadikan oleh kalian bagiku bersama kalian bisahmin dan satu bagian. Kalau kalian 15 orang, bagi kambing itu 16. Jadikan saya satu bagian di sana. Nabi mengikutkan serta di sana untuk menyatakan bahasanya penghasilan jampi itu hukumnya halal. Nah, hadis yang diangkat oleh Wahabi Salafi yang mengatakan tidak ada boleh jampi dalam Islam, itu jampi-jampi yang tidak syar'i, ruqyah yang bukan syar'iyah, ruqyah yang sifatnya bukan agama, misalnya pepatah-pepatah Minang, diambu-ambuikan, ditiup-tiup, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Si mamang lawi, si mamang hujan, salah si mamang tak tolong mengangkat penyakit ajar kok. Dan berkah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau masih Al-Fatihah, ruqyah syariah, itu boleh-boleh saja, nggak ada yang mengharapkan. Dan hasil usahanya halal. Hadis. وبه لي قال ثنا على ثني بن علي قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أخيه معبدي بن سيرين عن عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه لي قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفار عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فتأوه فقالوا إنك جئت من عندي هذا الرجل بخير فاركي لنا هذا الرجل فأتوه برجل مأتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل
فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. Nah, ini dah maksimal tadi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Kharijah bin Salt radhiyallahu ta'ala anhu dari paman beliau, annahu marra biqaumin, sesungguhnya kata sudah belum, annahu sesungguhnya pamannya Sayyidina Kharijah bin Salti melewati satu kaum. Fa'atauhu, lalu mereka mendatangi akannya kaum. Faqalu, berkatalah mereka kaum, innaka jita min indi hadzal rajul, sesungguhnya engkau datang dari sisi ini laki-laki, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khairin, dengan kebaikan. Farqilana hadzal rajul, tolong jampi bagi kami ini laki-laki, tolong jampi bagi kami ini laki-laki. Jadi kalau ada masyarakat datang ke pondok minta dijampi, itu wajar. Nah, karena seseorang yang datang daripada indi Rasul, ma'hu ilmu Rasulillah, maka keyakinan masyarakat bisa menjampi. Fa'atahu, lalu mereka mendatangkan kepadanya laki-laki tersebut, birajulin maktuh, dan laki-laki gila. Maktuh itu tertutup benaknya, artinya gila atau stres. Fil quyud, dalam rantai. Oh, barangkali gilanya sudah dirantai, dipasung. Tarakahu, lalu menjampi ya paman Sayyidina Kharijah bin Salti akannya laki-laki gila yang sudah dipasung dengan umil Quran. Berapa lama jampinya? Salasata ayam, 3 hari lamanya. Perbuatan pagi dan sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, 3 hari. Itu resepnya. Bacanya Al-Fatihah, waktunya pagi sore, lamanya 3 hari. Caranya, wa kullama khatamaha, setiap kali mengkhatamkan ia si paman akannya Al-Fatihah, walawwallin, jam'a buzaqahu, boleh kumpulkan air liurnya, tak penuh, semburkan ke mulutnya atau ke mukanya. Jadi semburin bak dukun. Faka'anna ma'unsita min ikalin, maka seolah-olah disembuhkan, dibebaskan ia dari ikatan. Fa'atahu syai'an, lalu memberikan mereka kaum akannya paman akan sesuatu, diberikan upah, telah menyembuhkan orang gila di antara kami. Maka datanglah beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara lahu, beliau ceritakan akannya pengalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah, fala amri, demi usiaku, laman akala biruqyatin batin, sungguh ada orang makan dengan jampi-jampi batil. Sungguh ada orang makan dengan jampi-jampi batil, demi sungguh kamu telah memakan dengan jampi yang hak. Jadi ada ruqyah batilah, ada ruqyah syariah. Kalau ruqyah syariah berarti ruqyah yang diambilkan daripada Al-Quran dan ta'awuzat yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh untuk diamalkan, boleh untuk dipraktekkan, boleh dibuka klinik, boleh buka jasa, hasilnya hukumnya halal. Nah, banyak lapangan kerja sebetulnya. Antum saya nggak mau buka lapangan kerja. Nah, telur ada, cappuccino cincau ada. Nah, buka jasa kambing akikah ada, jampi juga ada, bekam juga ada. Ada lagi saya baca pamflet, menilai nama juga ada. Ini aneh juga, menilai nama. Anak saya namanya saya kasih Muhammad Topan, boleh nggak? Enggak cocok Muhammad Topan.
mata terpuji, tokat yang terpuji. Ada juga bukan jasa seperti itu. Tapi yang wajar-wajar saja itu hukumnya boleh. Kira apa usaha lepasnya hias? Biar syariah, terapi, hijab, KTPH. Babun fi kasbil hajjam. Yang ketiga, bab tentang usaha membekam. Apa hukumnya? وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان ان يحيى عن ابراهيم بن عبد الله يكني ابن قريس عن الساعب بن يزيد عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنهما خديج رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. Nah, dirikan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaha tukang bekam itu keji, kotor. Harga penjualan anjing kotor. Dan buka pula usaha ternak anjing. Wa mahrul baghi khabith. Mahar pelacuran kotor. Jadi enggak boleh buka apa nama itu? PSK atau lokalisasi, itu hukumnya haram. Nah, di sini disetarakan kasbul hajjam dengan samanul kalbi dengan mahrul baghi. Ini sebagian pendapat ulama, sehingga mengatakan usaha membuka bekam hasilnya haram. Itu satu hadis ya. Hadis yang lain ada lagi nanti. Nah, وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجم فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناديك ورقيقك. Dirikan daripada Sayyidina Ibni Muhayyisah, dari bapa beliau Sayyidina Muhayyisah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau minta izin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ijaratul hajjam. Ijaratul hajjam, upah dari tukang bekam. Maka melarang ya Nabi akan Sayyidina Muhayyisah dari menerima upah bekam. Falam yazal yas'aluhu, senantiasalah Sayyidina Muhayyisah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta amarahu, sehingga memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidina Muhayyisah an a'lifhu, bahwa jadikan makan olehmu akannya hasil bekam kepada nadhihak, onta pembawa airmu, waraqiqak, dan budak milikmu. Karena setiap kali ditanya minta izin supaya dihalalkan, Nabi katakan bolehlah, tapi hanya untuk beli rumput sama untuk kasih makan budak. Hadis. وبه لقلتنا وسادة قلتنا يزيد بن زريق قلتنا خالد عن سيدنا إكرمة رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يؤتيه. Nah, ini dalil mengatakan halal. Ini dalil sahih dari Bukhari Muslim yang mengatakan halal hasil bekam. Nah, inilah yang dipakai oleh para ulama untuk saat sekarang. Dan inilah fatwa yang mesti disampaikan. Dirikan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, telah berbekam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atal hajjam, dan Nabi memberikan ke tukang bekam ajrahu, akan upahnya, walau alimahu khabithan, jikalau tahu ya Nabi, walau alimahu, jikalau tahu ya Nabi akannya upah itu keji, haram, lam yu'tihi, niscaya Nabi tidak akan memberikan akannya upah. Hadis. وبه لقد نعلق النبي عن مالك عن حميد ابن الطويل
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hajama Abu Taibah, telah membekam oleh Abu Taibah akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahu, lalu memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada budak Nabi, baginya Abu Taibah dengan sok dari tamar. Sok dari tamar 2,4 kilo kurma. 1 kilo 60.000, 2 kilo 120.000, setengah kilo 30.000, berarti 150.000 kurang dikit. Itu Pak Bekam 150.000, bukan 20.000. Bekam serupan tubuh banyak 20.000, 1 titik 500 rupiah. Wa amara lahu, lalu memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarga Nabi ayu khaffifu, bahwa meringankan mereka keluarga Nabi darinya Abu Taibah daripada kharajihi, setoran atau sesuatu yang disetorkan oleh Abu Taibah kepada majikannya, kharaj. Berarti Abu Taibah ini seorang budak. Nah, beliau dalam rangka menebus diri. Jadi Nabi perintahkan kepada keluarga, artinya majikan daripada Abu Taibah, supaya diringankan Abu Taibah dari membayar setorannya. Nah, babun fi kasbil imai, bab tentang usaha budak wanita. Hadis. وبه قال لنا عبيد الله بن معاذ قال لنا أبيه قال لنا شعبة عن محمد بن خجادة قال سمعت أبا هازم سمع سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب العماء. Tuh dan datang sini dia. Tuh nggak boleh biarkan, itu kebiasaan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, naha, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an kasbil ima, dari usaha budak wanita. Apa maksud usaha dari budak wanita? Menyewakan budak wanita untuk jima. Nah, itu nggak boleh. Nah, dia punya beberapa budak wanita, kemudian dibuka kos-kosan, 1 kamar 1 budak, 1 malam sekian tarifnya. Itu hukumnya haram. Hadis. وبه قال لنا هارون بن عبد الله قال لنا هاشم بن القاسم قال لنا عكرمة عن قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن القريشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمات إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغسل والنفش. Diriwayatkan daripada Tariq bin Abdurrahman Al-Qurashi qala, telah datang Sayyidina Rafi' bin Rifa'ah ke dalam majlis orang Ansar. Faqala, berkata Sayyidina Rafi', laqad nahana, demi sungguh telah melarang akan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Fazakar al-asya'a, lalu menyebutkan ia Sayyidina Rafi' bin Rifa'ah akan beberapa hal. 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya beberapa hal. Intinya yang terakhir, wa naha an kasbil ama. Nabi juga melarang dari memperkerjakan budak wanita, dari usaha budak wanita, kecuali ma'amilat biyadiha, sesuatu yang mengerjakan ia budak dengan tangannya.
Wa qala hakadha bi asabihi, beliau berbuat, qala sana mana berbuat, hakadha begini dengan jari-jarinya. Dia kira begini itu maksudnya apa itu? Yaitu jari yang 3 biasanya begini. 1 seumpama khabzi, buat roti, wal ghazli, menenun kain, wan nafsi, nafsi itu maknanya menenun wool, menenun bulu domba. Jadi beliau buat begini, hakadha khubzi ghazli nafsi. Hadis. وبه حدثنا حمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن ابيه عن جده رافع وابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الامات حتى يعلم من اين هو. Diriwayatkan dari Sayyidina Rafi' bin Khadij qala, telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari usaha budak wanita sehingga diketahui dari mana dianya halal atau haramnya. Pastikan dulu dari mana usaha halalkah atau haram. Babun fi halwanil kahin. Ijarah yang kelima modelnya adalah upah seorang dukun. Hadis. Misalnya dikami qala hadatsana Qutaibah an Sufyan an Zuhri an Abi Bakar bin Abdurrahman an Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tamanil kalbi wa maril baghi wa halwanil kahin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari memakan nilai penjualan anjing, mahar pelacuran, kemudian upah seorang dukun. Jadi mendukun itu usaha yang dilarang di dalam Islam. Nah, mendukunnya dilarang, hasil usaha mendukun juga dilarang. Artinya kalau ada teman dukun, ada keluarga dukun, ngasih uang sama kita dari hasil perdukunan, itu tidak boleh dimakan. Inilah ada 2 pasien tadi. Berapa dikasih? 1 masuk angin duduk, 1 lagi kena sejundai. Yang amplop sejundai ini besar, 500. 1 itu belanja di jalan. Nah, nggak usah diterima. Haram memakan usaha yang didapatkan dari mendukun. Nah, babun fi asfil fahal. Usaha yang ke-6 yaitu menyewakan pejantan. Dia punya sapi jantan, punya kuda jantan, punya kerbau jantan, punya kambing jantan. Kemudian buka sewa mengawinkan bibit unggul kambing Australia, sekali diadu 500.000. Sapi Bali, siapa saja sapinya mau kawin dan sapi saya, bayar sekali kawin 700.000. Tentu orang pengen bibit yang baik, dibawalah sapi betina ke situ, dikawinkan sama sapinya, nanti dibayar upah. Apa hukum mendapatkan usaha dari menyewakan hewan pejantan? Hadis. Misalnya dikami qala hadatsana Musaddad ibn Musarhad qala hadatsana Ismail an Ali bin Hakam an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an asbil faha, daripada usaha pejantan, menyewakan pejantan hewan. Itu hukumnya haram, termasuk kucing. Mau kawinin kucing saya, bibitnya asli Anggora, sekali kawin sekian, hukumnya haram. Termasuk kira-kira kalau bibit itu disuntikkan ke hewan tersebut, sekali suntik sekian. Secara zahir hukum masuk. Yang kawinnya hewan sekarang itu nggak perlu pakai pejantan, itu disuntik. Nah, menyuntikkan bibit ke dalam rahim hewan betina juga termasuk
perkara yang tidak dibenarkan. Nah, kecuali yang disuntikan itu bukan sperma, yang disuntikan itu adalah minyak mani misalnya, nah minyak goreng, kopi, obat-obatan lah, pokoknya bukan dari sperma. Yang dilarang itu spermanya. Kalau dia bisa buat misalnya campur getah pepaya, tambah getah nangka, kemudian campur dengan getah cubada, sama ya, sama getah manggis, diaduk-aduk, masukkan dalam suntikan dalam sapi betina, hamil sapi betina, lahir anak besar, itu hukumnya apa? Halal. Yang haramnya adalah asbil fahal, sperma pejantan. Apakah langsung hewannya yang menyuntikkan atau pemiliknya yang menyuntikkan lewat alat medis, sama hukumnya. Babun fis sa'ir, bab yang ketujuh, jenis usaha membuka jasa sa'ir. Sa'ir itu artinya tukang celup. Baca dulu. وبسندكم إليه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذني غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه ورفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال سيدنا عمر رضي الله عنه إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Majidah, kata beliau, qata'tu min udhuni gulam, aku telah memotong telinga seorang budak, atau quti'a min udhuni, telah dipotong dari telingaku. Faqadima alaina Abu Bakrin hajan, maka datang di atas kami, ternyata beliau masyarakat Makkah, telah datang di atas kami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau menunaikan ibadah haji. Fajtama'na ilaihi, maka kami berkumpul kepadanya Sayyidina Abu Bakar. Farafa'ana ila Umar bin Khattab, farafa'ana, maka beliau mengangkat kami. Farafa'ana, beliau mengangkat kami, melaporkan kami, menyerahkan kasus kami kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkatalah Sayyidina Umar, inna haza qad balagal qisas, sesungguhnya orang ini sungguh telah sampai ke tahap untuk dikisas. Ud'u li hajjaman liyabtassamin, panggilkan oleh kalian untukku si hajjam, tukang bekam, supaya dia mengkisas darinya. Falamma di'al hajjamu, maka tak kala dipanggilkan sang hajjam, qala, berkatalah hajjam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni wahabtu li khalati gulaman, sesungguhnya aku telah memberikan kepada bibiku seorang budak. Wa ana arju, saya atau aku berharap supaya diberkahi baginya bibi padanya budak. Lalu aku katakan kepada bibi, la tusallimihi hajjaman, jangan engkau serahkan wahai bibi akannya budak kepada tukang bekam. Jangan pula ke tukang, jangan kamu serahkan akannya budak ke tukang bekam, jangan juga ke tukang celup, jangan juga ke tukang gosok, kosta. Nah, kita lihat dulu syarahnya. Kata Imam Abu Dawud, rawah Abdul A'la Ibn Ishaq qala Ibnu Majidah rajulun min Bani Saham, beliau
seorang laki-laki dari Bani Syahmin dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dari Abi Majidah berkata Imam Mundhiri, beliau Sahmi, marganya Sahmi. Berkata beliau dalam kitab Takrib, Abu Majidah As-Sahmi atau Ibnu Majidah, nama beliau adalah Ali. Majhul dari tingkatan ketiga. Riwayatnya dari Sayyidina Umar itu mursal. Al-qata'a min uzuni syakka min rawi, keraguan terjadi di rawi, apakah Abu Majidah yang memotong telinga budaknya atau telinga beliau dipotong orang lain. Fajatamana ila Abi Bakrin farafa'na ila fatha'ain farafa'na. Nah, farafa'na azhara min sukunihi. Beliau menampakkan dari sikap diamnya. Demikian disebutkan dalam sebagian hawashi. Sami'tu Rasulullah SAW sampai akhir. Zakar hadis ala takrib zikil hajjam, menyebutkan tentang hajjam, tidak tentang imtina anil qisas. Beliau bercerita tentang hajjam, bukan tentang tidak mau dikisas. Ini wahabtu li khalati, aku berikan kepada bibiku. Kata Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir, nama bibinya adalah Fakhitah binti Amar. Juga diriwayatkan daripada Tariq Utsman Muhammad bin Munkadir dari Sayyidina Jabir qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wahabtu li khalati, aku pernah memberikan kepada bibiku Fakhitah binti Amar Az-Zahriyah, yaitu bibi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menunjukkan hadis yang disebutkan tentang demikian, disebutkan dalam kitab Mirqatus Su'ud. La taslimi hajjaman ay la tu'tihi liman yu'allim ihda hadhihi sana'i. Jangan kamu berikan wahai bibi akannya budak kepada orang yang akan mendidik budak ini menjadi satu tukang bekam, satu qassab. Nah, qassab tukang cuci, laundry, sama tukang setrika. Hajjam tukang bekam, karena kedua-duanya berinteraksi langsung dengan najis yang uzur menjaga diri darinya. Sementara sa'ir itu masuk perbuatannya dalam kategori menipu. Nah, sa'ir tukang celup. Tukang celup itu bisa mencelup pakaian, bisa juga mencelup perhiasan emas, persiapan perak. Itu kalau dicelup oleh tukang celup itu besi dan lapisan emas itu naik harganya. Kain jelek dicelup, diwarnai, naik lagi harganya. Jadi di sini yang menjadi istimbat hukum adalah Nabi berpesan kepada bibinya. Nabi pernah memberikan seorang budak kepada bibi beliau supaya bibi ini mendapatkan keberkahan dari budak itu. Pesan Nabi ke bibinya adalah jangan diserahin budak ini untuk dididik oleh tukang bekam, untuk dididik oleh tukang laundry, tukang cuci. Kenapa? Karena tukang bekam sama tukang laundry kedua-duanya interaksi dengan benda kotor. Nah, bayangkan tuh kalau laundry dari pakaian santri kan apa? Pakaian orang di hotel, bagi pakaian pemain bola, dia sedang main bola kencing, dia sedang rumah gawang tuh, dia mau kencing, dia di mana dia? Duduk aja di situ kencing. Nah, itu yang nanti dicuci laundry itu mana tuh? Lagi dia penggemar jengkol. Nah, jadi interaksinya adalah dengan benda kotor. Apalagi laundry, spray misalnya, spray hotel, spray ini, spray itu. Maka tidak boleh. Dua alasannya di sini karena interaksi dengan benda kotor. Sementara sa'ir tukang celup, mencelup pakaian, mencelup perhiasan, lapisi emas, lapisi perak, ini indikasinya adalah penipuan. Nah, kalau lihat hadis tersebut masuk dalam bab judul sa'ir, apa hukumnya berprofesi sebagai atau menghasilkan uang dengan cara tukang qassab, tukang sa'ir, yaitu mencelup perhiasan atau mencelup pakaian, hukumnya
makruh. Nah, laundry makruh. Nah, kecuali laundry syariah. Nah, hanya menerima pakaian dari ahli ibadah. Kalau laundry umum, terima pakaian dari siapa? Dari non muslim. Nah, yang barusan dia makan babi. Dari non muslim. Yang barusan dia tidak cebok. Nah, goyang-goyang masuk ke dalam. Nah, celana dia mau di laundry. Nah, pikir-pikir dulu kalau bukan laundry. Giling dalam pakaian, mesin cuci. Lalu datang santri, laundry juga situ. Masuk ke mesin cuci yang sama. Nyatulah dia pakaian santri dengan pakaian tukang buru babi. Tempat-tempat yang ada non muslim, nyatu pakaian kita dalam satu mesin cuci yang sama dengan pemakan babi. Masih mau laundry? Tapi kalau pergi satu daerah laundry syariah, nah itu boleh. Nah, laundry syariah berarti dia tahu aturan syariat. Kalau non muslim tentu nggak terima, ini nggak terima, itu nggak terima. Nah, hadis terakhir, dua terakhir. وبسند كميل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلامة بن فضل قال حدثنا ابن سعد عن الأعلى بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجد السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Nawahu lanjut ke Nawahu. وبسند كميل قال حدثنا الفضل ابن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن سعد قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجد السهمي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Nah, mislahu sama. Kalau nawahu maknanya sama, redaksinya beda. Kalau mislahu redaksinya sama, maknanya tak pasti sama. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.